Mekanisme kerja obat osteoporosis klondronat. Osteoporosis adalah kondisi di mana tulang menjadi rapuh dan rentan terhadap patah tulang atau fraktur. Kondisi ini terjadi ketika tubuh kehilangan terlalu banyak tulang atau tidak memproduksi cukup tulang baru, sehingga tulang menjadi lebih tipis dan rapuh dari biasanya. Osteoporosis seringkali tidak menimbulkan gejala pada tahap awalnya, tetapi patah tulang bisa menjadi komplikasi serius. Faktor risiko untuk osteoporosis termasuk faktor genetik, pola makan yang kurang baik, kurangnya aktivitas fisik, serta penurunan hormon tertentu seperti estrogen pada wanita setelah menopause. Penanganan osteoporosis melibatkan perubahan gaya hidup, seperti diet kaya kalsium dan vitamin D, serta terapi obat-obatan seperti bifosfonat untuk memperlambat penurunan massa tulang. Bifosfonat adalah kelas obat yang digunakan untuk mengobati atau mencegah gangguan tulang seperti osteoporosis, penyakit Paget, dan metastatis tulang. Bifosfonat ini bekerja dengan menghambat aktivitas osteoklas atau sel-sel yang bertanggung jawab untuk memecah tulang. Dengan mengurangi efektivitas dari osteoklas, bifosfonat membantu menjaga kepadatan tulang dan mengurangi resiko patah tulang. Klondronat adalah obat yang digunakan untuk mengobati osteoporosis yang bekerja dengan menghambat reabsorpsi tulang, yaitu proses di mana tulang mengalami penyerapan kembali oleh sel-sel osteoklas. Berikut adalah mekanisme kerja dari klondronat. Yang pertama ada inhibisi resorpsi tulang. Klondronat adalah bifosfonat yang bekerja dengan mengikat pada kristal hidroksiapatit di tulang. Hal ini menghambat aktivitas osteoklas, sel yang bertanggung jawab untuk penyerapan kembali tulang. Dengan demikian, klondronat membantu menjaga kepadatan tulang dengan mengurangi kehilangan massa tulang yang berlebihan. Efek anti-resorptif klondronat juga dapat menginduksi apostosis atau kematian sel pada osteoklas, mengurangi jumlah sel osteoklas yang aktif dalam tulang. Hal ini berkontribusi pada pengurangan laju absorpsi tulang. Tata cara mengkonsumsi obat klondronat. Klondronat tersedia dalam beberapa bentuk sediaan, termasuk tablet, kapsul, dan injeksi. Penggunaan yang tepat dapat tergantung pada bentuk sediaan yang diresepkan oleh dokter. Dosisnya biasanya ditentukan oleh dokter berdasarkan kondisi medis dan respon terhadap pengobatan. Tablet atau kapsul klondronat harus diminum pada waktu perut kosong, biasanya pertama kali di pagi hari sebelum makan atau minum apapun. Berikut adalah contoh dosis yang disarankan. Cara meminumnya, minum dengan segelas air penuh air dengan 240 ml. Setelah minum obat, pasien harus tetap duduk atau berdiri selama setidaknya 30 menit. Jangan berbaring untuk mencegah iritasi esofagus. Hindari makan atau minum selain air untuk mengkonsumsi obat lain setidaknya 30 menit setelah minum klondronat. Cara penggunaan klondronat injeksi yaitu dilakukan oleh profesional kesehatan di rumah sakit atau klinik. Dosis dan jadwal pemberian ditentukan oleh dokter dan mungkin bervariasi tergantung pada kondisi medis yang diobati. Perlu diperhatikan kepatuhan untuk mengikuti instruksi dokter secara ketat dan tidak melewatkan dosis itu adalah hal yang sangat penting. Beritahukan kepada dokter semua obat lain yang dikonsumsi termasuk suplemen atau obat bebas yang mungkin menghindari interpretasi obat yang tidak diinginkan. Drug holiday adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan periode waktu di mana pasien berhenti sementara untuk mengkonsumsi obat tertentu seperti klondronat. Dalam kasus osteoporosis, konsep ini penting karena bifosfonat seperti klondronat memiliki akumulasi dalam tulang yang bisa berdampak baik atau buruk, tergantung pada durasi pemakaiannya panjang. Drug holiday dapat direkomendasikan untuk beberapa alasan. Yang pertama adalah pengurangan resiko efek samping. Bifosfonat dalam jangka panjang dapat menyebabkan efek samping seperti osteonekrosis, rahang, atau fraktur atipikal. Drug holiday dapat membantu mengurangi resiko ini. Evaluasi efek terapi. Untuk menghentikan sementara penggunaan obat, memungkinkan evaluasi terhadap efek jangka panjang terhadap tulang pasien.
Lalu, pengaturan ulang terapi. Setelah drug holiday, terapis dapat menilai apakah pengobatan masih dibutuhkan atau jika ada alternatif terapi yang lebih cocok.